Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Di antara masalah-masalah besar yang diperselisihkan oleh kaum muslimin adalah masalah kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang lebih berhak memimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau dengan kata lain, perselisihan itu berawal dari dua pandangan yang berbeda. Satu pandangan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tanpa menunjuk siapa pengganti beliau untuk memimpin umat, untuk mengawal perjalanan risalah dan dakwah beliau. Sementara pandangan lain mengatakan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya untuk selamanya tanpa menunjuk seorang yang akan mengawal dakwah dan risalah beliau, memimpin umat, membimbing mereka, menuntun mereka menuju kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat, mengawal mereka untuk menjalankan total syariat, mengawal mereka untuk menjadi duta-duta petunjuk ilahi di muka buminya. Pandangan pertama secara global diwakili oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara pandangan kedua diyakini oleh kelompok Syiah. Tentu masing-masing mengajukan alasan yang mendukung pendapatnya tersebut. Di antara yang menjadi dasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk, selain tentunya alasan-alasan dan argumentasi logika yang mengedepankan analisa, juga pendapat ini didukung oleh riwayat-riwayat, bahkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi telah mengangkat seorang pengganti beliau untuk memimpin umat adalah peristiwa yang dikenal dengan nama Ghadiru Khum. Sebuah peristiwa yang terjadi sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan haji wada, di mana beliau sebelum keberangkatan menuju kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji, untuk mengajarkan kepada umat manasikul haji, beliau mengumumkan agar seluruh kaum muslimin yang tidak berhalangan untuk hadir bersama beliau menuju kota suci Makkah. Maka berbondong-bondonglah umat Islam dari berbagai penjuru, tidak hanya yang hidup bersama beliau di kota suci Madinah, namun dari berbagai daerah, dari Yaman dan dari berbagai wilayah di Jazirah Al-Arabiyah. Mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada mereka manasik haji. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tuntunan tentang manasik haji. Sepulang beliau dari menunaikan haji satu-satunya yang beliau laksanakan, yang dikenal dengan nama Hajjatul Islam dan juga tersohor dengan nama Haji Wada', Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Ghadiru Khum, sebuah daerah yang ada telaga di sekitarnya,
yang menampung air hujan ketika musim hujan datang. Namun tentu ketika musim kemarau tidak ada air di telaga tersebut. Sesampai di tempat itu Rasulullah mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu berupa sebuah pesan besar. Wa illam taf'al, jika engkau tidak menyampaikan pesan besar ini, fama ballaghta risalatah, maka itu artinya engkau tidak menyampaikan total risalah yang Allah turunkan kepadamu. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat yang bersama beliau untuk segera berhenti dan meminta mereka yang telah mendahului agar kembali dan menanti mereka yang belum datang setelah mereka berkumpul, dan dipersilahkan untuk mengambil tempat masing-masing untuk membangun tenda-tenda tempat istirahat mereka. Rasulullah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk membersihkan sekitar area yang akan dijadikan podium beliau untuk menyampaikan pesan tersebut. Ada sebuah pohon besar yang kering dan tidak berdaun, hanya ada duri-duri berjatuhan yang berserakan. Rasulullah pun memerintahkan agar duri-duri itu dibersihkan, dan kemudian dibangunlah sebuah podium dari pelana-pelana onta, dan setelah itu dikumandangkan pengumuman As-Salatul Jami'ah, sebuah pengumuman yang akan difahami oleh semua orang bahwa itu adalah pengumuman untuk menghadiri sebuah pesan penting yang ingin disampaikan. Maka para sahabat berkumpul. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidatonya. Riwayat-riwayat sebagian menyebutkan pidato beliau dengan lengkap, sebagiannya menyampaikan sepenggal dari pidato yang beliau sampaikan. Yang menyampaikan sepenggal itu ada yang sedikit lebih ringkas, ada yang sedikit lebih terperinci. Namun semua riwayat yang mengabadikan peristiwa Ghadir Khum bersepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidatonya, dan di antara apa yang beliau sampaikan adalah beliau mengangkat tangan Ali ibn Abi Thalib setelah beliau mengatakan bahwa man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Barang siapa yang aku maulanya, maka sesungguhnya Ali adalah maulanya. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Itu kira-kira ringkas dari peristiwa Ghadir Khum yang kemudian menjadi dasar yang diyakini oleh kaum Syiah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melantik dan menunjuk Ali bin Abi Thalib alaihi salam untuk menjadi pemimpin lanjutan sepeninggal beliau, bahwa pesan yang beliau sampaikan di Ghadir Khum pada dasarnya adalah pesan penyampaian, pesan pelantikan, pesan yang ingin meminta dari kalangan kaum muslimin untuk mendengar langsung pelantikan dari beliau dan kemudian memberikan baiat setia kepada Ali bin Abi Thalib. Ini yang diyakini oleh kaum Syiah, dan tentunya argumentasi ini juga dipandang oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai salah satu di antara argumentasi Syiah yang kuat, yang harus disikapi dengan serius. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah menyebutkan bahwa ada beberapa syubhat dalam istilah beliau, syubhat Syiah
tentang kepemimpinan sepeninggal Nabi, bahwa Nabi telah menunjuk Ali. Syubhat yang ke-11 adalah ini. Asyubha al-hadiyata asyar. Syubhat yang ke-11. Za'amu, orang-orang Syiah mengklaim, anna minan nasit tafsili al-musarriha bi khilafati aliyin qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yauma ghadiri khum. Orang-orang Syiah mengklaim bahwa di antara nas jelas yang menegaskan hak khilafah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi adalah sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari Ghadiri Khum, maudhi' bil Juhfa. Ghadir Khum itu adalah sebuah tempat yang berada di daerah Juhfa. Marja'uhu min hajjatil wada, sepulang Rasulullah dari haji wada, ba'da an jama'as sahabata, setelah Rasulullah mengumpulkan para sahabat, yang dalam bilangan minim yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnah adalah 90.000, dan ada yang mengatakan jumlah itu mencapai 110.000 sahabat yang menghadiri peristiwa besar tersebut. Wa karrara alaihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulang sebelum mengangkat tangan Ali sambil bersabda man kuntu maulahu fahadha aliyun maula. Rasulullah mengulang-ulang muqaddimah yang sangat penting dan akan menjadi penentu makna. Apa yang beliau sampaikan? Alastu aula bikum min anfusikum. Bukankah aku, kata Rasulullah, lebih berhak memimpin kalian, mengurus kalian, melebihi diri kalian memiliki hak untuk mengurus diri kalian sendiri. Saya punya hak yang lebih, punya otoritas yang lebih. Dan itu pesan atau pertanyaan yang disampaikan Nabi itu beliau ulang 3 kali. Wa karrara alaihim, dan Rasulullah mengulang 3 kali, alastu aula bikum min anfusikum salasan wa hum yujibuna bitasdiq. Para sahabat serempak mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah, engkau adalah yang lebih berhak mengurus kami, yang lebih berhak untuk mengatur kami, engkaulah pemimpin kami. Kemudian kata Ibn Hajar menceritakan peristiwa Ghadir, thumma rafa'a yada aliyin, kemudian Rasulullah mengangkat tangan Ali, wa qala man kuntu maulahu fa aliyun maulah, barang siapa yang aku maulanya, yang aku lebih berhak dan lebih utama untuk mengurus dirinya, maka Ali juga memiliki otoritas dan hak kepengurusan tersebut. Ibn Hajar kemudian menjelaskan, qalu, orang-orang Syiah mengatakan, fa ma'nal maula al-aula, makna kata maula adalah al-aula. Kemudian Ibn Hajar mulai berusaha untuk membantah pendalilan Syiah berdasarkan peristiwa Ghadir Khum tersebut. Ala kulli hal, yang ingin kita bicarakan dalam pertemuan pertama ini adalah cerita ringkas tentang penyampaian pidato yang berisikan penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bagaimana kalangan Syiah memaknai kata maula sebagai arti pemimpin, sebagai makna al-aula bitasarruf, yang lebih berhak untuk mengatur, apa saja alasan-alasan yang mendukung, insyaallah itu akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.